Hari ini kita akan belajar tentang salah satu metode pada machine learning adalah algoritma naive Bayes, di mana kasus yang kita gunakan adalah pada klasifikasi. Oke. Simple Naive Bayes Classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasian berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antara variabel penjelas dan saling bebas. Jadi, algoritma ini adalah merupakan algoritma probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris teorema Bayes yang memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ini adalah rumus yang digunakan pada algoritma Bayesian eh, menggunakan peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B di saat A, di saat peluang B saat A, peluang A, dan peluang B. Oke. Oke. Ini adalah rumus umumnya, yaitu peluang hipotesa H berdasarkan kondisi X sama dengan peluang dari X yang diamati terhadap peluang dari hipotesa H dikali dengan peluang hipotesa H dibagi dengan data sampel dari kelas label yang tidak diketahui, peluang dari X yang diamati. Jadi dari beberapa kelas yang kita amati. Oke. Ini ada sebuah contoh di mana kita memiliki terdiri dari satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 buah data, di mana terdiri dari variabel umur, pendapatan, mahasiswa, rating kredit, dan outputnya adalah beli komputer, ya atau tidak. Umur terdiri dari kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30 sampai 40 lebih besar dari 40, pendapatan ada tinggi, sedang, dan rendah, mahasiswa bukan dan ya, dan rating kredit ada fair dan excellent. Oke. Kalau kasus baru yang ingin kita lihat, apakah dia bila data baru yang memiliki kelasnya sebagai berikut, di mana umurnya adalah lebih kecil sama dengan 30, pendapatannya sama dengan sedang, dan mahasiswanya adalah ya, rating kreditnya fair, apakah dia akan membeli komputer ya atau tidak? Jadi dari situ kita bisa lihat tadi kan umurnya adalah lebih kecil sama dengan 30. Kita lihat yang lebih kecil sama dengan 30. Kita lihat yang lebih kecil sama dengan 30. Sebelumnya kita harus mengetahui probabilitasnya ini. Ada kelas iya dan tidak. Berarti kan umur lebih kecil sama dengan 30 di probabilitas ya. Kita lihat lebih kecil sama dengan 30 ada dia. Ada dua, satu, lebih kecil sama dengan 32, berarti 2/9. 9 itu adalah probabilitas dari 9 buah data dari 14 data yang kita miliki. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi datanya adalah 2/9 sama dengan 0,220. Habis itu kita cari lagi. Tadi kan yang kita cari adalah probabilitasnya umur lebih kecil sama dengan 30. Berarti kita cari yang untuk kelas tidaknya karena kita punya dua output yaitu kelas ya dan tidak. Jadi umur yang lebih kecil sama dengan 30 untuk kelas tiganya ada 3 dari 5 buah data kelas tidak. Coba kita lihat tidak satu, tidak lebih kecil 2.
tidak lebih kecil dan ini ada 3. Berarti 3/5. 5 itu adalah jumlah data kelas tidak adalah 0,600. Data kedua, dia ingin cari pendapatannya adalah sedang. Tadi kan pendapatan sama dengan sedang. Kita cari pendapatan sedang untuk pembeli komputer ada 4. Ada 4 di sini. 4/9. 9 itu adalah jumlah data 9 kelas ya. Dan pendapatan sedang untuk kelas tidak ada 2 untuk jumlah data tidak, yaitu 5 sama dengan 0,4. Habis itu variabel ketiganya dia adalah mahasiswanya adalah ya. Berarti kita cari yang mahasiswanya ya pada kelas ya. Pada kelas ya berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pada kelas ya, yaitu 9. 6/9, 0,670. Dan kelas ya juga pada kelas membeli mahasiswanya ya pada kelas tidak yang kita cari adalah ini dia 1. Ya pada kelas tidak hanya ada 1 dan jumlah data tidak yaitu 5, jadi nilainya adalah 0,2. Variabel yang ketiga, dia rating kreditnya FAIR pada kelas ya ada 6. Pada kelas ya 6, jadi 6/9, 0,67. Rating kredit FAIR pada kelas tidak yaitu 2/5. 5 data pada kelas tidak yaitu 0,4. Oke, habis itu kita kalikan semua yang pada kelas ya, mulai dari variabel yang pertama yaitu umur 0,22 dikali dengan 0,44 dikali dengan 0,67 dikali dengan 0,67. Dapatlah hasilnya adalah 0,04. Begitu juga dengan kelas tidak. Semua yang kelas ya tidak kita kalikan. Umur di kelas lebih kecil dari 30 kelas tidak 0,6. Pendapatan sedang pada kelas tidak 0,4. Mahasiswa ya pada kelas tidak 0,2. Rating credit fire pada kelas tidak 0,4. Dapatnya adalah 0,019. Habis itu kita kalikan dengan probabilitas masing-masing kelas, yaitu tadi kita punya 9. Tadi kan hasilnya adalah 0,044 dikali dengan probabilitas kelas ya-nya. Kan kita punya data kelas ya adalah 9, jumlah seluruh data kita adalah 14. Jadi hasilnya adalah 0,028. Habis itu kelas tidaknya juga seperti itu. Kita kalikan lagi. Kelas tidaknya tadi hasilnya adalah 0,019. Kita kalikan dengan probabilitas kelas tidak. Kita punya 5 data kelas tidak pada seluruh data kita 14. Jadi hasilnya adalah 0,007. Jadi kita bandingkan mana yang lebih besar. Oh, yang lebih besar adalah dia yang membeli komputer dengan nilai 0,028. Oke, ini adalah contoh kasus untuk kita menggunakan eh, knife bias, cara kita mengklasifikasikan sebuah kasus. Kasus di sini adalah untuk membeli sebuah komputer, ya atau tidak, di mana variabelnya terdiri dari umur, pendapatan, mahasiswa, rating kredit, dan beli komputer terdiri dari 14 buah data, di mana data yang ingin kita uji adalah umur dikurang dari 30, pendapatan sama dengan sedang, mahasiswanya ya, rating kreditnya sama dengan FIRE, apakah akan membeli komputer atau tidak. Oke, inilah materi tentang knife bias yang kita gunakan untuk proses klasifikasi. Terima kasih.